Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfia Salma Khoturnada dengan NIM 2310401. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistika. Nah, yang pertama di sini ada materi tentang dependent. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dependent yang sederhana. Nah, jadi tahap pertama yaitu kita mencari data dulu dari kumpulan kuesioner yang telah kita buat. Jadi langsung saja untuk mengerjakan dependent ini, yang pertama kita menentukan X dan Y-nya dulu. Jadi X-nya waktu dari kos ke kampus misalnya, dan Y-nya jam tidur. Nah, setelah kita menentukan X dan Y, kita membuat judul. Karena ini dependent, jadi judulnya itu kita mencari hubungan. Jadi kalau X dan Y-nya tadi waktu dari kos ke kampus dan Y-nya jam tidur, maka dari itu judulnya bisa dibuat hubungan antara waktu dari kos ke kampus dengan jam tidur. Nah, setelah kita membuat judul, kita membuat hipotesis. Hipotesis ini sama dengan judul yang tadi, tetapi di sini menentukan ada atau tidak adanya hubungan antara waktu dari kos ke kampus dengan jam tidur tadi. Nah, setelah kita mencari judul dan hipotesisnya, selanjutnya kita akan membuat layout data. Layout data di sini kita akan membuat tabel, di mana tabelnya itu ada subjek X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, yang pertama yaitu menurut data yang saya pakai, jadi subjeknya itu kan kalau misalnya ya subjeknya ada 30, berarti kita membuat 30 tabel ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari X dan Y-nya. X-nya yaitu kita masukkan data waktu dari kos ke kampus tadi. Itu dimasukkan ke dalam tabel satu persatu. Begitu juga dengan Y-nya. Nah, setelah itu kita mencari XY. XY itu caranya X dan Y tadi dikalikan. Jadi misalnya X-nya tadi 30 dan Y-nya 25, jadi 30 dikali dengan 25. Setelah kita mencari XY, kita mencari X kuadrat. X kuadrat, misalnya tadi X-nya kan 30, berarti 30 dikali dengan 30. Nah, setelah mencari X kuadrat, kita mencari Y kuadrat. Tadi kan Y-nya kan 25, jadi kalau Y kuadrat 25 dikali dengan 25. Setelah kita mengalihkan satu persatu, kita menjumlah, yaitu jumlah itu lambangnya yaitu sigma. Jadi dijumlahkan ke bawah. Setelah dijumlahkan semuanya, kita mencari scatter plot. Scatter plot itu kayak apa ya? Grafik dari data. Kita bisa melihat naik turunnya data tadi dengan menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot ini bisa otomatis di Word, jadi kita bisa mencari jadi kita hanya bisa masukkan data, nanti scatter plotnya nanti bisa keluar sendiri seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap analisis data. Nah, analisis data ini kita tinggal masukkan data-data tadi, jadi tidak begitu sulit. Tahap yang pertama untuk menganalisis data yaitu kita mencari RXY. RXY ini rumusnya RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X sigma Y kuadrat dan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, setelah itu
kita memasukkan angka-angka dari layout tadi. Nah, misal N-nya itu kan jumlah, N-nya itu jumlah subjek. Berarti misal di data yang saya gunakan N-nya itu 30. Nah, lalu kan dikali dengan sigma XY. Sigma XY berarti jumlah dari XY tadi, bukan dari satu subjek saja tetapi total semuanya. Lalu dikurangi dengan sigma X, berarti X-nya saja tapi jumlahnya bukan dari satu subjek saja. Nah, selanjutnya dikalikan dengan sigma Y. Lalu per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, berarti N-nya juga tetap N-nya 30 dikali dengan sigma X kuadratnya tadi, misal 63922 1, dan juga dikurangi sigma X kuadratnya 12816 baru dikuadratkan. Soalnya kan tadi yang pertama kan N dikali sigma X kuadrat, jadi itu langsung jumlah X kuadratnya terus dikurangi sigma X dalam kurung baru kuadrat. Jadi beda ya, sigma X kuadrat sama sigma X baru dikuadratkan. Nah, begitu juga dengan sigma Y-nya. Setelah itu kita jumlahkan, kita kalikan, baru kita akar. Lalu setelah ketemu hasilnya, kita lanjut ke tahap kedua, yakni uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama kita di sini ada aturan uji hipotesis, yaitu H0 IF R kurang dari sama dengan dikurangi R tabel atau H0 IF R lebih dari sama dengan R tabel. DF-nya yaitu menggunakan dengan rumus N-2. N-2 berarti N-nya tadi kan jumlah subjek ya. Jadi 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Selanjutnya kita mencari taraf signifikansi. Di sini ada dua, yaitu 1% dan 5%. Nah, 1% di sini tadi kalau dilihat dari datanya kita menggunakan 1%-nya 0,01 dan 5%-nya 0,05. Yang 0,01 tadi dengan R hitung itu total dari kita tadi kan udah mencari RXY. Nah, itu R-nya. Jadi misalnya R-nya itu 0,1563. Lalu kita mencari R tabel. R tabel ini udah ditentukan. Jadi kita cari di modul atau di Google juga ada, kita mencari R tabel. Nah, di sini R tabelnya kalau 1% kita menggunakan 0,4629. Nah, di sini kita lihat kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. Itu nanti lebih besar atau lebih kecil, kita kasih tanda caplukan gitu. Nah, di sini diberi kesimpulan seperti kesimpulannya menolak H1 menerima H0 dengan R sama dengan 0,1563 lebih kecil daripada R tabel 0,4629 dengan taraf signifikansi 1% non-direksional. Selanjutnya, setelah kita menentukan taraf tadi, kita mencari uji hipotesisnya dengan rumus T sama dengan R akar N-2 per 1 min R kuadrat. Di sini juga mencari 1% dan 5% tadi. Di sini ada T hitung dan T tabel. Kalau kita sudah menjumlahkan dengan rumus tadi, kita bandingkan dengan T tabelnya, itu lebih besar atau lebih kecil. Dan kita membuat kesimpulan seperti ini. Menolak H1 menerima H0, 1% T hitung sama dengan 0,966 lebih kecil daripada T tabel 2,763, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu mencari sumbangan terikat dengan rumus R kuadrat sama dengan 0,1563 kuadrat. R kuadrat
tadi itu juga sama, masih sama diambil dari RXY tadi, tinggal dikuadratkan aja. Nah, kesimpulan di sini, X menyumbang 2,44% ke Y dan 97,56% disumbang oleh variabel lain. Nah, 97,56% ini tadi didapat dari 100% dikurangi 2,44% dari jumlah R kuadrat tadi. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir yaitu kita mencari effect size. Effect size di sini rumusnya sama, yaitu R kuadrat. Nah, setelah itu kita jadikan ke persen. Jadi misalnya 0,1563 kuadrat, tadi kan jumlah totalnya kan 0,0244. Kalau dijadikan persen jadi 2,44%. Kesimpulan di sini efek X ke Y itu sangat kecil. Nah, di sini ada 3. Yang pertama besar, sedang, dan juga kecil. Nah, kita lihat di sini datanya angkanya berapa. Nanti kita bandingkan dengan data yang udah ada di modul ajar. Nah, kalau 2,44% di sini kesimpulannya itu efeknya X ke Y itu sangat kecil. Nah, di sini dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, itu kan hanya angka-angka permisalan, jadi tergantung data dari teman-teman, ya. Nah, sekian dari video yang sudah saya buat. Mohon maaf karena bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.